Good morning. Sambil menunggu pukul 10.30, coba semua siswa dibuka buku STS IPA-nya halaman 44, page 44. Jangan lupa tulis tanggal ya. Kamis 7 Januari 2021. Good morning Elson, good morning Melissa, Jasmine, Audrey, Sandra, Abigail, Arleta, Teona, Alicia, Graciela. Halaman 44. Good morning Graciela Cendana. Good morning Selisa Nasution. Bukunya buku SPS IPA sayang, Sandra Abigail, halaman 44. Topiknya adalah hewan darat yang tinggal di hutan, ya. Hewan darat yang tinggalnya di hutan, ya. Habitatnya, tempat tinggalnya di hutan. Kita mau bahas hewan-hewan apa saja yang ada di hutan. Sebenarnya banyak sekali ya. Namun Miss hanya beberapa contoh saja yang Miss tampilkan gambarnya dan keterangannya. Oke, yang penting paham ya. Baik, sudah pukul 10.30 ya. Kita mulai untuk pembelajaran online. Miss anggap sudah tulis tanggal ya. Oke, Miss lanjut. Didengarkan. Hewan darat di hutan. Hewan apa saja yang ada pada gambar di bawah ini? Nah, gambar yang mana, Miss? Gambar yang ada di buku kamu. Ya, yang di halaman 44. Hewan apa saja? Banyak ya hewannya. Di manakah hewan-hewan tersebut hidup? Hewan-hewan tersebut adalah hewan darat yang hidupnya di hutan. Nah, ini ada gambar ular, macan, ada gambar burung, ada gambar kera, ya. Kita sebelum menjelaskan siapa-siapa saja nama hewannya, Miss mau menjelaskan pengertian hutan. Didengarkan ya. Hutan adalah rumah bagi aneka hewan dan tumbuhan. Jadi hutan itu rumah hewan yang tinggal di hutan, ya. Selain hewan-hewan yang hidupnya di hutan, antara lain ada namanya orang hutan. Ada orang hutan, nanti Miss kasih tahu, tunjuk foto orang hutan. Kemudian beruang madu. Kemudian ada lagi namanya hewannya gajah. Gajah itu yang tubuhnya sangat besar ya. Kemudian berbagai jenis serangga. Banyak sih. Oke. Sudah tahu ya, apa itu hutan? Coba Miss mau tanya dulu. Jeremia. Aktifkan speakernya Jeremia. Apa itu hutan, Jeremia?
Hutan adalah Hutan adalah rumah bagi aneka hewan dan tumbuhan. Selain hewan-hewan tersebut, hewan yang hidup di hutan antara lain orang utan, beruang madu, gajah, dan berbagai jenis serangga. Iya, benar sekali Jeremia. Thank you. Jadi, hutan adalah rumah bagi aneka hewan dan tumbuhan ya. Kita lanjut. Nah, ini ada pesan dari penghuni hutannya. Pesannya apa ini, Miss? Nah, ini pesannya ya. Aku orang utan. Ini gambar orang utan. Maura, aku orang utan. Rumahku ada di hutan. Nah, ayo jagalah hutan agar rumahku tidak rusak. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang tidak bertanggung jawab merusak rumahnya si orang utan. Yang ditebang adalah pohon-pohon, sementara pohon-pohonnya itu tempat tinggalnya si orang utan. Jadi kalau pohonnya ditebang nggak punya rumah lagi. Jadi supaya tetap lestari, jagalah hutan supaya tidak rusak, begitu ya. Selain itu juga tidak boleh buang sampah ya sembarangan di hutan, nggak boleh. Kasihan ya, hewan yang ada di hutan itu akan apa? Akan punah ya. Kita lanjut. Kira-kira seperti ini ya gambar di buku kamu kan. Nah ini Miss tampilkan kembali ya. Nah nanti mau Miss jelaskan satu persatu hewannya seperti berikut. Kita bahas yang pertama adalah, bentar ya, ini dia. Kita bahas adalah burung. Burung membuat sarang di atas pohon. Burung ini hinggap dari satu pohon ke pohon lain, ya. Jadi ini adalah burung cendrawasih yang tinggalnya itu di hutan. Sudah pernah melihat burung seperti ini di kebun binatang atau pernah ke Taman Nasional di Indonesia? Belum pernah ya Marcelo. Baik, Marcelo sudah belajar ini dia burungnya ini namanya cendrawasih ya. Burung cendrawasih. Kemudian, nah ini hewan apa yang namanya ini? Ini adalah gambar hewan ular. Ular bersembunyi di balik ranting pohon atau lubang di tanah. Maksudnya begini, ular itu sering berbelit-belit di batang atau ranting-ranting pohon yang sangat besar. Ular ini juga tinggalnya di hutan, begitu. Kemudian ada gambar hewan macan tutul. Biasanya si macan ini suka beristirahat di dahan pohon-pohon yang ada di hutan, ya. Ya nanti anak-anak kelas 2A 2B didengarkan dulu, nanti Miss tunjuk satu persatu ya. Oke, sabar ya. Dengarkan dulu Miss lagi jelasin ya. Nanti ada waktunya. Udah tahu ini hewan apa? Macan tutul. Kemudian ada hewan kera. Ya, hewan kera. Hewan kera ini membuat sarang di atas pohon, ya. Si kera ini akan turun ke tanah untuk mencari makan. Oke, jadi hewan-hewan seperti ini ya, dari mulai burung cendrawasih, kemudian ular, kemudian macan tutul, kemudian kera, ini bisa kamu jumpai di kebun binatang atau taman nasional yang sudah dilindungi oleh pemerintah kita ya. Nah, selain itu, Miss mau jelaskan lagi contoh hewan yang lain. Semua hewan ini berbahaya jika kita mengganggunya. Tapi kalau kita lindungin ya, kita jaga kelestariannya, ya mungkin dia tidak berbahaya. Karena dia ini habitatnya kan di hutan. Kalau kita paksa tinggal di rumah kita, dia kan nggak cocok habitatnya di rumah kita kan, pasti dia akan
kan liar. Tapi juga ada yang jinak, Miss. Ya, kalau mau jinak ya dari kecil kita kenal dia. Tapi kalau udah besar begini, nah ya kan, bisa-bisa saja. Tapi dari kecil biasanya sudah kenal dengan kita. Artinya kita sayang dengan hewan tersebut juga akan baik dengan kita. Miss mau bahas hewan selanjutnya. Pernah nggak melihat hewan seperti ini? Ini juga hewan yang tinggal di hutan. Karena yang dari dulu kan cuma sedikit kan gambar-gambarnya, jadi Miss tambahin. Namanya ini adalah badak bercula satu. Ini kamu jumpai juga di kebun binatang. Ya, di Kota Medan ada. Hewan tersebut dilindungi. Kenapa? Karena hewan tersebut, badak ini jumlahnya itu sangat sedikit, populasi hewannya sangat sedikit karena banyak yang punah. Kenapa, Miss? Karena diburu orang yang tidak bertanggung jawab. Karena orang atau manusia suka dengan culanya, mungkin culanya bisa dijual gitu ya. Padahal ini adalah hewan yang hampir punah, yang tidak ada lagi populasinya di dunia ini, cuma ada di Indonesia ya. Biasanya, ini keterangannya ya, bisa baca sedikit. Badak bercula satu di Indonesia lebih dikenal dengan badak Jawa. Badak bercula satu ini sangat rentan punah. Jadi dia hampir mau hilang populasinya karena banyak diburu orang, banyak dibunuh untuk diambil culanya, untuk dijual, untuk dijadikan bisnis. Itulah orang yang tidak bertanggung jawab, hanya untuk bisnis, tapi tidak ada niat untuk melestarikan hewan yang hampir punah ini. Sedikit jumlah populasinya ya. Kita lanjut lagi. Habitat badak bercula satu ini hanya ada di ujung kulon. Ya. Miss, saya pernah ke ujung kulon. Jika kamu pernah jalan-jalan ke ujung kulon, kamu bisa melihat langsung hewan tersebut, pusatnya ya di ujung kulon gitu. Badak bercula satu merupakan ikon yang sangat penting bagi Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi inilah yang nilai ekonomi plus untuk mengundang wisatawan datang ke Pulau Ujung Kulon. Jadi banyak wisata, makanya dia menjadi ikon, ya kan? Saya belum pernah melihat badak bercula satu. Jadi wisatawan asing itu sangat tertarik ingin datang ke Pulau Ujung Kulon, ingin melihat langsung hewan yang hampir punah ini, gitu ya. Kemudian, nah, wow, gambarnya sangat ini ya. Siapa yang takut dengan hewan ini? Semua takut ya, Miss pun takut ya. Kalau langsung, kalau dari foto ini biasa aja. Tapi Miss pernah melihatnya langsung di kebun binatang. Memang sangat seram sekali. Kenapa? Dari wajahnya dan dari bentuk giginya. Karena dia adalah hewan pemakan daging. Nah, hati-hati ya. Hewan pemakan daging biasanya ciri-cirinya adalah giginya bertaring. Lihat, giginya bertaring itu panjang sekali. Kemudian tubuhnya sangat besar. Ini namanya adalah harimau Sumatera ya. Oke. Dia ini populasinya banyak di Pulau Sumatera. Kamu bisa melihat langsung hewan tersebut, tapi nggak langsung ya, maksudnya ada jarak, misalnya ada kandang yang sangat aman dan luas ya untuk melihat hewan seperti ini, tapi di kebun binatang. Oke. Kemudian keterangannya adalah harimau Sumatera hanya ditemukan di Pulau Sumatera. Ya, tadi badak bercula satu kan di ujung kulon, sekarang harimau Sumatera. Harimau Sumatera ini hanya ditemukan di Pulau Sumatera.
Jadi Pulau Sumatera itu terkenal dengan hewan harimau yang langka juga, jumlahnya juga sangat sedikit ini. Kucing besar ini mampu hidup di hutan dataran rendah sampai hutan pegunungan ya. Nama lainnya adalah kucing besar. Mirip kucing, iya benar. Tapi ini bukan kucing sembarang kucing ya. Ini udah termasuk hewan karnivora, hewan pemakan daging dan sangat buas ya, sangat buas. Kucing besar ini mampu hidup di hutan dengan dataran rendah sampai hutan pegunungan. Oke, kita lanjut. Sekitar 400 ekor harimau. Banyak sekali ya. Sekitar 400 ekor harimau Sumatera tinggal di cagar alam. Ya, dan taman nasional. Sedangkan sisanya 250 ekor harimau Sumatera dipelihara di kebun binatang. Jadi yang paling banyak itu di cagar alam sama taman nasional. Kenapa? Karena memang hidupnya di hutan. Jadi dibikinlah pemerintah ini taman nasional untuk hewan-hewan yang boleh hidup di sana, tapi dilindungi, tidak boleh dicuri, tidak boleh diambil, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dijual, tidak boleh dianiaya. Karena ini adalah dilindungi oleh presiden atau pemerintah kita. Oke, wajib dilindungi, dipelihara, ya, karena jumlahnya sudah hampir punah, tinggal sedikit populasinya. Kita lanjut. Ya, Melodi, harimau ini nama lainnya adalah kucing besar. Ini kucing besar. Kita lanjut ya. Sekarang kita mau melihat namanya. Gambar apa ini? Siapa yang tahu? Namanya burung rangkong badak. Namanya agak sedikit berbeda ya. Burung rangkong badak. Dia ini termasuk hewan burung. Dia punya nama, namanya rangkong badak. Burung rangkong badak. Sepertinya ada di buku kamu ya, di halaman 44. Coba lihat. Sama kan? Namanya burung rangkong badak. Ada? Di buku kamu ada di halaman 44. Ada kan? Nah, lihat. Keterangannya adalah seperti ini. Burung rangkong badak itu berukuran sangat besar. Kira-kira itu ukurannya 110 sampai 127 cm. Kira-kira ini terbilang besar ya hewan ini. Lihat saja, lihat paruh itu mulut. Nah, mulut dengan jambulnya. Tuh ya, mulut dengan jambulnya itu sangat unik ya. Ikonnya itu ada seperti kuning dan orange. Kemudian tubuhnya itu ditutupi sama bulu yang berwarna hitam. Paruhnya itu sangat panjang ya. Tidak seperti hewan-hewan burung yang lain ya. Ini juga termasuk hewan langka dan dilindungi oleh pemerintah. Oke. Burung rangkong kehilangan tempat tinggal akibat eksploitasi hutan dan makanannya yang berkurang. Eksploitasi hutan itu apa, Miss? Ada bencana yaitu kebakaran hutan. Jadi burung tersebut itu nggak punya tempat tinggal lagi. Kenapa? Hutannya sudah dibakar sama orang yang nggak bertanggung jawab. Oke. Kemudian akibatnya apa? Dia sulit mencari makan. Ini jumlahnya juga sangat sedikit, hampir punah. Selanjutnya adalah orangutan. Sudah tahu yang namanya orangutan yang mana? Ini dia, ciri-ciri orangutan tuh ada. Yang pertama, ciri-cirinya adalah memiliki tubuh yang gemuk dan besar, ya. Memiliki tubuh yang gemuk dan besar. Kemudian berleher besar. Kemudian lengannya panjang. Lengan itu tangan. Tangannya orangutan itu panjang.
Dia lebih panjang dari kaki, kakinya pendek tapi tangannya panjang, lengannya panjang dan kuat. Jadi suka bertengger di batang pohon yang besar gitu ya. Oke, kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah kaki orang utan itu pendek dan agak tertunduk. Kemudian selain itu, si orang utan ini tidak mempunyai ekor. Nah, kalau kera kan punya ekor ya, kera. Benar nggak? Kera punya ekor kan? Pernah lihat kera? Pernah dong, otomatis pernah lihat kera. Nah, kera kan punya ekor. Kalau orang utan nggak punya ekor ya. Dia badannya besar. Disulang lagi ya. Kalau orang utan itu yang dibilang tadi, tubuhnya itu besar, kemudian gemuk, lehernya besar, lengannya panjang dan kuat. Kemudian kakinya pendek. Ingat ya, tidak punya ekor. Itu adalah ciri-ciri orang utan. Sudah tahu? Selain itu, ciri-ciri selanjutnya adalah tubuh orang utan diselimuti rambut warna merah kecoklatan. Ini dia. Ya, bulu-bulunya itu warna merah kecoklatan. Kemudian mereka mempunyai kepala yang besar dengan posisi mulut yang tinggi. Begitu. Sudah mengerti Theodora? Theodora sudah tahu ciri-ciri orang utan? Sudah tahu ya? Yang pertama itu adalah memiliki tubuh yang gemuk dan besar. Kemudian lehernya besar, lengannya panjang dan kuat. Kakinya pendek, kemudian agak membungkuk, maksudnya tertunduk itu agak membungkuk. Terus yang paling pastinya tidak punya ekor ya. Tubuh orang utan diselimuti rambutnya yang berwarna merah-merah kecoklatan ya. Ini warna merah-merah kecoklatan. Oke. Yang terakhir, mereka mempunyai kepala yang besar dengan posisi mulut yang tinggi. Kita lanjutkan. Sekarang hewan gajah. Ya. Hewan gajah. Pernah melihat gajah? Yang pernah melihat gajah? Nilai pernah? Marcelo, Cahaya, Jocelyn, Anita, Audrey, Hansa, Maura pernah melihat seekor gajah? Pernah dong di kebun binatang ya. Baca sedikit keterangannya. Gajah hampir seluruh bagian tubuhnya itu memiliki ukuran yang besar. Disulangin, hampir seluruh bagian tubuh dari hewan ini memiliki ukuran besar. Oke. Ciri-ciri gajah. Ciri-ciri gajah yang pertama adalah, oke, Miss mau pilih dong, siswanya suruh baca nih. Coba Miss mau pilih Cahaya. Cahaya katanya mau baca. Silakan Cahaya baca dulu keterangan dari hewan gajah. Halo Cahaya. Yes, Miss. Nah, Cahaya silakan baca keterangan dari hewan gajah. Ciri-ciri gajah. 1. Mempunyai belalai panjang. Belalai gajah berfungsi untuk bernafas, untuk makan, yang dengan memasukkan makanan ke dalam mulut, untuk minum, untuk membersihkan diri dari debu, untuk mengangkat, berkomunikasi, sebagai alat perlindungan dan sebagai alat pendengaran.
Thank you, Cahaya. Nah, inilah kira-kira ciri-ciri dari gajah yang sudah dibacakan oleh si Cahaya. Miss ulangin ya. Ciri-ciri gajah yang pertama adalah si gajah ini mempunyai belalai. Belalai itu seperti kayak hidung manusia ya, belalainya sangat panjang. Jadi si belalai gajah ini ada fungsinya, ada kegunaannya. Untuk apa? Banyak kegunaannya. Untuk menggenggam, bernapas, makan. Jadi dia mengambil makanannya menggunakan belalai untuk dimasukkanlah ke dalam mulutnya. Kemudian selain itu gunanya belalai untuk minum, membersihkan dirinya sendiri dari debu. Kemudian untuk angkat-angkat sesuatu, berkomunikasi dengan gajah yang satu dengan gajah yang lainnya, untuk komunikasi dia juga. Kemudian sebagai alat perlindungan dirinya juga. Kemudian fungsinya untuk alat pendengaran juga. Itulah belalainya si gajah. Saya ulangin lagi ya. Saya panggil Jeremia. Jeremia Wuwungan. Yes, Miss. Silakan baca ulang Jeremia. Ciri-ciri gajah. 1. Mempunyai belalai panjang. Belalai gajah berfungsi untuk menggenggam, bernapas, untuk makan, yaitu dengan memasukkan makanan ke dalam mulut, untuk minum, untuk membersihkan diri dari debu, untuk mengangkat, berkomunikasi, sebagai alat perlindungan, dan sebagai alat pendengaran. Sudah, Miss. Oke. Thank you Jeremia. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, selain itu, gajah ini mempunyai ukuran telinga yang sangat besar, ya. Mempunyai ukuran telinga yang sangat besar. Jadi fungsi telinga si gajah ini untuk proses pendinginan. Fungsi telinga pada gajah untuk proses pendinginan. Oke. Nah, lanjut sekarang hewan yang ada di hutan adalah kakak tua jambul kuning. Cantik ya, ini burung kakak tuanya ya. Ini adalah burung hias. Oke, kita lanjutkan bacanya Fabrizio. Fabrizio, silakan aktifkan speakernya Fabrizio. Ya, Miss. Oke, silakan baca keterangan dari kakak tua jambul kuning. Kakak tua jambul kuning. Ya, silakan. Kakak tua merupakan. Halo Fabrizio. Aktifkan speakernya Fabrizio. Fabrizio. Silakan baca Fabrizio. Silakan baca Fabrizio. Kakak tua merupakan jenis burung hias yang memiliki bulu indah dengan lengkingan suara yang cukup nyaring. Oke. Selanjutnya Fabrizio, silakan. Halo Fabrizio. Ya, baca silakan. Kakak tua. Kakak tua salah satu burung dengan kecerdasan yang cukup bagus. Oke, lanjut. Lanjutkan Fabrizio. Burung kakak
tua umumnya berusia panjang hingga mencapai Burung kakak tua umumnya berusia panjang hingga mencapai 60 tahun, bahkan bisa lebih. Oke, thank you Fabrizio. Disulangin baca ya. Disulangin baca. Kakak tua merupakan jenis burung hias yang memiliki bulu indah dengan lengkingan suara yang cukup nyaring. Ya, ini gambarnya. Oke. Kemudian kakak tua salah satu burung dengan kecerdasan. Ini burung pintar ya. Prince Fiorens. Ini adalah burung cerdas, burung yang pintar. Kemudian burung kakak tua umumnya berusia panjang hingga 60 tahun bahkan bisa lebih. Jadi ini bisa berumur panjang sampai umur 60 tahun. Oke. Kita lanjut, adalah hewan selanjutnya adalah rusa. Hewan yang bertanduk cabang 3. Rusa. Oke. Ini adalah hewan hutan juga. Ya, namanya rusa. Ini bacakan keterangannya. Rusa memiliki tubuh yang besar. Rusa memiliki tubuh yang besar. Rusa memiliki tanduk bercabang 3. Rusa memiliki kecepatan berlari. Diulang, rusa memiliki kecepatan berlari. Saya tunjuk ulang ya, saya mau pilih dulu Gracella Morris. Gracella Morris. Halo Gracella. Halo Gracella. Halo Gracella. Wah, suaranya kecil sekali Gracella. Miss, pilih lagi ya. Marcelo Sean. Marcelo Sean, aktifkan speakernya Marcelo. Halo Marcelo. Yes, Miss. Silakan baca Marcelo. Yes, Silakan baca. Rusa memiliki tubuh yang besar. Rusa memiliki tanduk bercabang 3. Jadi yang tanduk bercabang 3 yang ini. Bentar ya, ini dia tanduknya. 1, 2, 3, bercabang 3. 1, 2, 3. Itu cabang 3 maksudnya. Lanjutkan Marcelo. Rusa. Halo Marcelo. Marcelo Sean. Silakan ulangi baca Marcelo. Memiliki kecepatan berlari. Oke, lanjut, ini hewan apa Marcelo? Komodo. Oke, pernah melihat ini komodo? Pernah ya. Lanjutkan keterangannya dibaca. Komodo adalah hewan kadal terbesar di dunia. ya, komodo ini merupakan hewan kadal terbesar di dunia. Lanjutkan lagi, Tean. Komodo memiliki panjang 2-3 meter. Komodo memiliki sebutan lain yaitu biawak komodo. Oke, jadi hewan-hewan yang ada di hutan atau tinggal di hutan, ini sudah lampirkan beberapa hewan saja. Sebenarnya masih banyak lagi hewan-hewannya ya, masih banyak lagi hewannya. Bahkan ratusan jumlahnya. Hanya saja waktunya kan terbatas ya. Jadi
Miss hanya garis besarnya saja, yang penting-penting saja. Dan gampang dijumpai di kebun binatang juga ya. Sebelum Miss closing, Miss tutup, Miss mau pilih dulu dong dengan Miley. Nah, Miley, kita ulangi dulu ya materi yang tadi. Halo Miley. Halo Miley. Kemana ini Miley-nya? Halo Miley. Miss mau tanya dengan Miley. Miley, apa yang dimaksud dengan hutan? Hutan adalah Halo Miley, hutan adalah rumah bagi aneka hewan dan tumbuhan. Oke, sekarang Miss mau tanya dengan Miley. Sebutkan hewan-hewan apa saja yang terdapat di hutan. Banyak ya, sebutkan 5. Sebutkan 5 saja. Hutan, beruang madu, Next, gajah, ya. Itu saja. kera, Oke. Ada lagi? gajah. Oke, terima kasih. Selanjutnya Miss mau pilih Melody. Melody. Melody, aktifkan speakernya sayang, Melody. Halo Melody. Sebutkan hewan-hewan yang kamu ketahui yang tinggalnya di hutan. Apa saja ya? Ular, kera, Kemudian badak, oke. Nah, ini apa ini? ular, Oke. dan Miss. Udah itu saja. Oke, good. Satu orang lagi sebelum waktunya habis ya. Miss mau pilih Nelvina. Nelvina Lim. Halo Nelvina. Halo Nelvina. Sebutkan nama-nama hewan yang tinggal di hutan yang kamu ketahui. Hewan-hewan yang tinggal di hutan yang kamu ketahui. Apa saja? Orangutan, Ya. madu, gajah, berbagai jenis serangga, Miss. Oke. Jadi hari ini sekian dulu ya belajar kita ya. Sampai di halaman 44 mengenai hewan yang tinggal di hutan. Jadi minggu depan kita lanjutkan kembali. Oke, sekian dulu. Selamat siang. Bye bye.